Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Farida pada pelajaran matematika di kelas 8. Semoga anak-anakku semua tetap sehat, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat belajarnya. Video pembelajaran kali ini bisa anak-anak perhatikan dan dapat disimak dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi matematika pada kelas 8, bab yang pertama tentang pola bilangan. Dalam pembelajaran pola bilangan melalui video ini, harapannya kalian harus bisa: 1. Memahami maksud pola bilangan. Yang kedua, mengenal unsur-unsur pada pola bilangan. Yang ketiga, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Dan yang terakhir, mengenal macam-macam bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan atau urutan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Contoh, urutan pola bilangan yang nomor 1. 6, 13, 20, 27, dan seterusnya. Kalau kita cermati susunan-susunan ini, ternyata memiliki aturan 6 ke 13 ditambahkan dengan 7. 13 ke 20 ditambahkan 7. 20 ke 27 ternyata ditambahkan 7. Maka suku berikutnya juga akan bertambah 7 dan seterusnya. Contoh yang kedua, 1 ke 3. Kita cermati, ternyata ditambahkan 2. 3 ke 6 ditambahkan 3. 6 ke 10 ditambah 4. Maka begitu seterusnya akan bertambah 5, bertambah lagi 6, dan seterusnya. Aturan-aturan ini menambahkan yang selalu bertingkat tambah 1. Ini penambahannya bertingkat tambah 1. Selanjutnya 1 ke 3, 3 ke 9, 9 ke 27. Kalau kita analisa, ternyata ini dikalikan 3. 3 ke 9 dikali 3. 9 ke 27 dikali 3. Begitu seterusnya, maka ini perkalian 3. Dapat dipahami ya pola bilangan. Lanjut, istilah atau unsur-unsur pada pola bilangan. Suku itu adalah urutan. Kalau suku ke n, maka urutan bilangan ke n. Coba perhatikan susunan atau urutan bilangan berikut. Ini pola bilangan 6, 13, 20, 27. Kalau dicermati, 6 ini adalah urutan pertama atau suku pertama, maka dikatakan U1. 13 urutan kedua atau suku kedua, maka U2. Berapakah U3 atau urutan ketiga? Jawabannya 20. Berapakah urutan keempat?
Jawabannya 27. Kalau ada pertanyaan, berapakah urutan kelima atau suku kelima? Nah, karena ini sampai suku keempat, nah kita lanjutkan mencarinya sampai U5. Ini berarti ditambahkan berapa? Nah, 6 ke 13 tambah 7, 13 ke 20 tambah 7, 20 ke 27 tambah 7. Berarti berikutnya akan bertambah 7 menjadi 34 ini merupakan suku kelima. Maka kalau ada pertanyaan berapakah suku kelima, jawabannya 34. Selanjutnya, menentukan pola suku berikutnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menganalisa atau mencoba-coba. Yang kedua, menggunakan rumus. Contoh, tulislah 3 suku berikutnya pada barisan bilangan berikut. Nah, perhatikan. 1 ke 9 ditambah 8, ya kan? 9 ke 16 ditambah 7. 16 ke 22 ditambah 6. Kalau kalian perhatikan penambahannya ini berkurang 1. Maka selanjutnya akan bertambah berapa? 6 dikurangi 1? 5. Berarti ditambahkan 5. 22 tambah 5? 27. Berikutnya akan bertambah 4. 27 tambah 4 berapa? 31. Berikutnya maka akan bertambah 3. 21 tambah 3? 34. Jelas ya? Selanjutnya 128 ke 64. Oh, ini kok semakin berkurang. Nah, apakah dikurangi ataukah dibagi atau dikalikan dengan 1/4? Oh, ternyata dibagi 2 atau kali setengah. Nah, 128 dibagi 2 64. Oh, ini pembagian 2. 32 ke 16 dibagi 2. Maka berikutnya 16 dibagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Lanjut. Macam-macam bilangan. Yang pertama ada bilangan asli. Nah, kalau kita ketahui bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka ini U1-nya adalah 1. U2-nya adalah 2. U3-nya adalah 3. U4 adalah 4. Begitu seterusnya, maka rumus dari bilangan asli ini adalah UN sama dengan N. Kalau yang ditanyakan suku bilangan asli ke 100, maka jawabannya adalah 100. Karena U100 sama dengan 100. Yang kedua, bilangan genap. Bilangan genap itu apa saja? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau ditanyakan bilangan genap ke 200, apakah kalian akan melanjutkan terus sampai 200? Sampai suku ke 200? Tidak mungkin kan? Maka bisa kalian rumuskan. Nah, kalian perhatikan, U1 di sini berapa? 2. U1, 2. U2, 4. U3, 6. U4, 8. Jika dibuat rumus, oh ternyata ini perkalian dari 2. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Nah, ini perkalian 2 dikali dengan N-nya. Nah, ini UN. U1, 2 kali 1. Nah, ini yang sama. Maka akan muncul menjadi UN sama dengan 2 kali
N. Kalau ada pertanyaan berapakah U50, maka dapat kita cari suku ke-50 sama dengan 2 dikali 50. Berapa 2 kali 50? 100. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kalian perhatikan 1, 3, 5, 7, 9 ini yaitu bilangan genap yang dikurangi dengan 1. 2 kurangi 1, 1. 4 kurangi 1, 3. 6 kurangi 1, 5. 8 kurangi 1, 7. Begitu seterusnya. Maka rumus UN itu dari bilangan genap dikurangi dengan 1. Menjadi UN sama dengan 2N dikurangi 1. Sekarang bilangan Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan, bilangan Fibonacci ini adalah hasil dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Perhatikan angka 3 ini. Angka 3 ini yaitu hasil dari penjumlahan dua suku sebelumnya. 1 tambah 2, 3. Angka 5 ini penjumlahan dari dua suku sebelumnya. 2 tambah 3, 5. 8 ini dua suku sebelumnya. 3 ditambah 5, 8. Berikutnya berapa? 5 tambah 8 berapa? 13. Dan seterusnya. Yang kelima, bilangan persegi. Bilangan persegi itu apa? 1, 4, 9, dan seterusnya. Kalau kalian lihat pada gambar ini, bilangan persegi itu kalau kalian tahu rumus luas persegi. Luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Nah, perhatikan sisi ini berapa? 1. 1 kali 1. Kalau yang ini 2 kali 2. Atau 2 pangkat 2. Yang ini 3 kali 3. Atau 3 pangkat 2. Begitu seterusnya. Maka kalau mau mencari UN, ini kan U1, U2, U3. Maka UN itu adalah N pangkat 2. Selanjutnya yaitu bilangan persegi panjang. Kalau kalian perhatikan pada gambar ini, ini ada nokta U1 yaitu 2. U2-nya jumlah noktanya ini 6, U3-nya 12, dan seterusnya. Kalau kalian ketahui bahwa luas persegi panjang itu rumusnya lebar kali panjang atau panjang dikali lebar. Nah, 2, 6, 12, dan seterusnya. Di sini perhatikan. Lebarnya di sini berapa? 1. Panjangnya 2. 2 ini dari 1 tambah 1. Karena bertambah 1 dari lebar. Berikutnya U2. Lebarnya 2. Panjangnya dari lebar ditambah 1 atau 2 tambah 1. U3. Lebarnya 3. Panjangnya 4 atau 3 dikali panjangnya ini 3 ditambah 3 dari lebarnya ditambah 1. Begitu seterusnya. Maka UN itu sama dengan N dikali N plus 1. Maka rumus UN adalah N kali N plus 1. Kalau yang ditanyakan suku ke-10 dari pola bilangan persegi panjang, kita cari U10 sama dengan rumusnya N-nya berapa? 10 dikali N-nya 10 ditambah 1 K 10 dikali 11. 10 kali 11 berapa? 110.
Berikutnya, bilangan segitiga. Kalian perhatikan gambar pada bilangan segitiga. Ternyata pada pola bilangan segitiga ini, setengah dari bilangan persegi panjang. Maka dapat dirumuskan UN sama dengan rumus persegi panjang N kali N plus 1 dibagi 2 karena setengahnya. Itu dapat dipahami ya. Kalau ditanyakan U ke 10, maka hanya 10 dikali dengan 10 N plus 1 plus 1 dibagi 2. Ini perkaliannya sama dengan di atas, 110 dibagi 2 sama dengan berapa? 50. Selanjutnya yaitu segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu bilangannya 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ya, mohon maaf, ini bilangan segitiga bilangan Pascal. Nah, kalau kalian perhatikan gambar segitiga Pascal, gambar segitiga Pascal itu seperti ini, 1, bawahnya lagi 1, 1. Nah, ini 1, 1, ini 2 dari penjumlahan atasnya. Menjorok lagi 1, 1, 3 ini dari penjumlahan 2 bilangan di atasnya. 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Begitu juga selanjutnya. Nah, kalau kalian perhatikan bilangan segitiga Pascal ini, itu penjumlahan dari setiap barisnya. 1, ini 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2 tambah 1, 4, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan jumlahannya ini 1, 2, 4, 8, 16. Ini adalah hasil dari 2 pangkat. Nah, dimulai 2 pangkat 0. Berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ternyata ketika suku yang pertama dia kok 0. Oh, berarti 2 pangkat N-1. 1 dikurangi 1 yaitu 0. Sehingga rumusnya UN sama dengan 2 pangkat N-1. Kalau ada pertanyaan, berapakah suku ke-7 dari bilangan Pascal? Nah, kita cari U7 sama dengan rumusnya tadi apa? 2 pangkat N-1. Maka 2 pangkat N-nya diganti itu 7 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, ini yang dikurangi adalah pangkatnya. Nah, sama dengan 2 pangkat 6 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 64. Sekarang latihan kita coba bersama-sama. Tentukan suku ke-7 dari pola bilangan berikut. 3 ke 6 berarti ditambah 3, 6 ke 11 ditambah 5, 11 ke 18 ditambah 7. Nah, ini penambahannya yaitu bilangan ganjil. Kita cari sampai suku ke 7. Setelah itu ditambah 18 tambah 9, 27.
ditambah lagi 11, tambah 11 jadi 27 tambah 11, 38. Nah, berarti ditambah lagi 13. 38 tambah 13, 8 tambah 3, 1, 51, 51. Berarti suku ke-7. Nah, ini suku ke pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suku ke-7 yaitu 51. Sehingga U7 sama dengan 51. Sekarang perhatikan gambar pola bilangan yang dibentuk dari batang korek api. Setelah itu kalian dapat cari suku ke-7. Nah, kita perhatikan pola bilangan yang dibentuk dari batang korek api. Yang pertama atau suku pertama, ini ada berapa batang korek api? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, ini ada 3. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, nah ini tadi sudah 5, 6, 7. Jadi sampai sini 7, 8, 9. Jadi ini penambahan kedua. Berarti kalau mau mencari suku ke-7, nah ini 3 ke 5 tambah 2. Berarti kita tambahkan lagi 2 yaitu 11. Tambah 2 lagi 13. Tambah 2 lagi jadi 15. Maka U7 sama dengan 15. Selanjutnya, jika angka pada bilangan 4, 5, 1, 2, 5, 6, 4, 5, 1, 2, 5, 6, 4, 5, 1, 2, 5, 6, dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama. Berarti berulang terus. Tentukan angka ke 100. Kalian dapat perhatikan 4, 5, 1, 2, 5, 6. Nah, 4, 5, 1, 2, 5, 6. 4, 5, 1, 2, 5, 6. Ternyata pola bilangan ini diulang terus-menerus dengan pola yang sama. Kalau diperhatikan jumlah angka yang diulang itu ada 6 angka, yaitu 4, 5, 1, 2, 5, 6. Ya kan? Berarti pola yang ke-7 itu urutan yang ke-7 itu 4. Urutan ke-8 5. 8 kalau dibagi 6 yaitu 1, sisanya 2, maka 5. Nah, ini nanti kalau dicari suku kesekian, carilah sisanya dan bacalah sisanya. Sisa 3 berarti pada nomor 1. Sisa 1 berarti pada U1. Begitu. Nah, karena kita akan mencari suku ke 100, maka kita cari U100. U100 sama dengan, karena ini berulang 6 angka, kita bagi dengan 6. 100 bagi 6 yaitu 16. 16 kalau dikali 6 itu 96. 96 maka sisa 4. Sisa 4 ini cari U yang 4 dari depan. Oh, ternyata bilangannya yaitu 2. Maka suku ke 100 itu jatuh pada angka 2. Nah, video pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang barisan aritmatika atau bilangan aritmatika. Bisa kalian baca dulu LKS
atau buku pegangan kalian yang sudah dibagikan, yaitu tentang bilangan aritmatika atau barisan aritmatika. Kita tutup dulu pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa japri atau WA di nomornya Bu Farida dengan kalimat yang sopan. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Farida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.